يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله alhamdulillah, malam hari ini dalam rutinitas majelis ta'lim yang insyaallah majelis ini akan menjadikan penyebab daripada rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika orang mendatangi daripada majelis-majelis ta'lim, berarti dia ingin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita duduk di tempat yang seperti ini melainkan kita menginginkan hati supaya baik, hati supaya tenang, supaya mendapatkan ilmu seperti halnya yang diajarkan oleh guru-guru kita. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya, usahanya, hidupnya, jasadnya yang mungkin sebelumnya sakit-sakitan, insyaallah dengan barakah majelis ta'lim akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya penyakit hati. Karena penyakit hati nggak ada yang tahu. Mungkin kalau penyakit badan, kita sakit gigi, sakit mata, keseleo, asam urat, banyak dokternya, banyak perawatnya, mudah obatnya. Kita mungkin minum obat 3 hari sekali, insya Allah sembuh. Tapi kalau yang namanya penyakit hati, nggak ada yang tahu kecuali kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan sebab duduknya kita walaupun sederhana, ini adalah menjadi amal yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu dalam hadis disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari kita lahir sampai kita tufi. Jadi nggak ada batasnya orang belajar ilmu agama, walaupun tua muda semuanya itu tetap dianjurkan belajar ilmu agama. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang rutin belajar ilmu agama, datang majelis-majelis ta'lim, mengikuti daripada kegiatan-kegiatan keagamaan, maka dia akan diberikan rezeki tanpa dia sangka-sangka, tanpa disangka-sangka. Maka jangan mengatakan pian karena pian kerja sehingga pian dapat uang sekian juta, sekian ratus, sekian puluh juta lah. Karena itu semua karena barokah majelis, karena barokah ibadahnya pian, karena barokah zikirnya pian. Itu semua yang menyebabkan pian hidupnya barokah. Jangan mentang-mentang ulun berisi sawit sekian hektar setiap bulan, ulun dapat 10 juta, 20 juta. Itu cuma suatu hal yang kelihatan mata. Tapi kadang-kadang kita dapat rezeki yang nggak disangka-sangka. Ulun kemarin dapat tiba-tiba dapat sekian ton, tiba-tiba dapat sekian bikul misalnya. Itu barokah kita belajar ilmu agama. Oleh karena itu, belajar ilmu yang disebutkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, terutama ilmu fikih, ilmu fikih. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Ketika Allah menginginkan kita jadi hamba yang baik, menjadi hamba yang mulia, menjadi hamba yang dekat dengan Nabi Muhammad, maka oleh Allah Ta'ala dimudahkan kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat di situ ada belajar ilmu fikih. Kenapa? Karena kita nggak tahu, sudahkah kita sah wudhu kita? Sudahkah kita sah sholat kita? Tahukah pian batalnya sholat? Tahukah pian kapan kita wajib sholat? Karena sholat gak semuanya waktu itu wajib. Ada sholat yang haram kita kerjakan, ada puasa yang haram kita kerjakan. Dikatakan sholat wajib, bujur, tapi ada waktu-waktu tertentu.
Maka pentingnya kita belajar ilmu fikih ketika kita sudah dikasih nikmat hidayah oleh Allah, maka harus kita jaga. Karena nggak semua orang kadang-kadang merasa dia sudah bisa, nggak mau datang ke majelis taklim, nggak mau belajar ilmu agama. Nah, ini pentingnya. Oleh sebab itu, alhamdulillah pian belajar bagaimana caranya wudu, bagaimana cara sahnya wudu, mubtilatul wudu, yang membatalkan wudu. Karena kadang-kadang remeh ya, kadang-kadang remeh. Apalagi yang biasanya kerja di karet itu. Kadang-kadang banyak itu yang nempel-nempel itu. Nah, salah satu yang tidak mengesahkan wudu itu sesuatu hal yang menghalangi masuknya air kepada kulit. Nah, ini perlu kita pelajari. Kayak mangsi atau kayak Tuhan apa itu bahasanya? Kayak jenis embody yang enggak masuk air itu, hasil macam-macam. Maka kita perlu pelajari bagaimana cara sahnya wudu. Kadang-kadang kita ini meremehkan, apalagi yang kukunya panjang-panjang misalnya wudu, gak tahu di dalamnya ada kotoran, di dalamnya ada ada suatu hal yang najis misalkan. Maka ini perlu semuanya dipelajari dengan kita duduk di majelis taklim yang seperti ini. Karena percuma kita ibadah, sholat, sujud kalau kita nggak tahu rukunnya, yang wajib seperti apa caranya, batalnya seperti apa caranya. Karena ulun sering melihat kadang-kadang orang itu sholat kayak khusyuk, ketika takbir gak baca takbiratul ihram, pokok syukur tangannya diangkat saja. Ngangkat tangan ini hukumnya gak wajib, yang wajib itu takbiratul ihramnya. Begitu juga ketika sujud, ya. Kadang-kadang orang mengatakan yang wajib itu hidungnya bukan dahinya, lah. Tapi yang wajib itu dahinya, hidung ini gak wajib. Maka perlu kita pelajari di situ. Kadang-kadang kita sujud kaki kita begini ini, gak nempel ke tempat sujud, cuma sekedar gini aja. Nah, ini perlu dipelajari juga. Oleh karena itu di dalam sholat ada rukun yang namanya rukun qauli, ada namanya rukun fi'li, ada namanya rukun qalbi. Nah, ini perlu kita pelajari. Di antaranya rukun fi'li apa? Pian sujud, pian ruku, pian berdiri. Ini rukun fi'li. Kemudian juga di antaranya ada rukun qalbi yang wajib di dalam hati. Jadi orang sholat itu takbiratul ihram ketika niat usalli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ini yang wajib ketika pian sholat wajib. Ini yang wajib cuma 3 hal. Nah, idza kana sholatul fardiyah, kalau sholatnya fardu cuma wajib 3 hal. Usalli, apa yang disolatkan, ya kan? Kemudian adapun kayak makmuman lillahi ta'ala, ini gak wajib. Maka perlunya kita pelajari. Maka di sini disebutkan, meneruskan daripada kajian Ustaz Anas, kita supaya barokah saja, menyambung daripada lisan guru-guru kita. Disebutkan bahwasanya termasuk rukun daripada sholat asbabus sujud sahwi. Ketika kita meninggalkan daripada rukun-rukun, baik itu lupa ataupun kurang, ataupun kita lupa mengerjakan melakukan kunut, maka di sini ada yang namanya sebagai ganti lupanya kita, ada yang namanya sujud sahwi. Nah, sudah diterangkan sama Ustaz Anas sampai yang keempat, yaitu iga'ur rukni fi'li ma'ahtimali ziyadah. Ya, terjatuhnya daripada rukun fi'li dengan bertambahnya itu rukun. Gambarannya seperti apa? Idza syakka hal raka'a amla. Pian ragu, ulun ini sudah rukuk atau belum. Kadang-kadang orang ini kalau banyak utangnya kan lupa ya. Sholat aja lupa. Ada pilihan ya lah. Oh, baru nyadar ulun. Ada pilihannya di situ. Kadang-kadang kita ini kan lupa ya. Kita ini kalau sudah banyak hutang, kadang-kadang sholat saja lupa. Berapa rakaat kita lupa. Sudah 3 rakaat, ingat sawit belum dipanen, lupa sholatnya. Berapa rakaat jadi ya? 3 atau 4, ya kan? Kadang-kadang kita ini subhanallah,
ingat segala sesuatu kalau dibuat sholat. Bukan kalau sholat ingat segala sesuatu, tidak. Tapi ingat segala sesuatu kalau dibuat sholat. Kadang-kadang kita naruh dompet, ya, naruh HP, naruh uang di mana lupa. Kemudian ketika kita sholat, belajar sholat khusyuk, ketika Allahu Akbar baru rakaat pertama, ingat naruh uang di dompet, ditaruh di atas lemari, ingat naruh HP, ternyata HP-nya ketinggalan di kamar mandi, macam-macam pokoknya. Maka ini buktinya bahwa kita ini sholatnya kurang khusyuk. Maka ketika disebutkan idza syakka hal raka'a amla, kalau kita ragu, kita ini sudah rukuk atau belum, fayajibu alaihi ayyarka ikhtiyatan, maka kita rukuk lagi. Kalau kalian ragu nih, belum tadi rukuk apa belum? Belum, berarti dibuat belum. Jangan sudah berarti. Nah, ini nggak boleh. Harus kita ambil daripada sebelumnya. Ihtiyat untuk hati-hati. Contoh, kalau pian juga punya hutang sama orang, sudah bayar apa belum ya? Sudah deh. Nah, ini curang namanya ini. Ya, gimana caranya ambilnya? Belum dibayar sama orangnya. Kalau orangnya ngomong, sudah, pian kemarin sudah bayar, kemarin kan ngambil gula sama minyak, misalkan kan, dibayar. Jangan ngambil enaknya sendiri. Ulun kemarin ngambil gula di warung sebelah sama minyak, bayar apa belum ya? Sudah berarti, ya kan? Yang punya warung nunggu, kapan mau bayar gula? Bukan ini, kapan mau bayar minyak? Ini kan ditanyakan. Jadi seperti itu ketika sholat. Wa kana idza syakka hal sajada amla fayajibu alaihi ayasjuda ihtiyatan. Begitu juga ketika sujud. Pian kalau sujud kadang-kadang kan lupa. Ini ulun ini sudah sujud kedua atau masih pertama nih? Dibuat pertama. Ulun ini sudah rakaat ketiga atau keempat nih? Ketiga. Ulun ini sudah rukuk yang kedua kalinya atau masih pertama? Pertama. Jadi ketika ada keraguan di dalam sholat, pian ambil yang paling minim, yang paling sedikit. Ketika pian ini ulun sholat duhur 4 atau 3 tadi ya, lupa, dibuat 3. Jadi nambah 1. Ulun tadi rukuk apa belum ya? Belum, dibuat rukuk. Tadi ulun sujudnya 2 kali atau 1 kali? Dibuat 1 kali. Harus nambah lagi sujud. Paham? Wa fi nihayati shalah yusannu lahu yasjuda lis-sahwi. Maka ketika pian ada keraguan di dalam sholat, pian harus menambah daripada yang namanya sujud sahwi, ya. Jadi seperti itu. Harus, jangan pian ngambil yang ringan aja. Sudah 4 apa 3 ya? 4 biar lekas tuntung sholat. Jangan. Sujud 2 atau 1 ya? 2 sudah biar lekas sholat, ya kan? Maka nggak boleh. Maka harus diambil yang paling sedikit. Maka begini, daripada tata cara kita sholat, biar kita nggak salah paham, Sebab orang itu Pak, ibadah sedikit tapi berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya banyak tapi nggak pakai ilmu. Dulu di zaman Bani Israel ada orang, masya Allah, 500 tahun ibadah, Bu. Sholatnya jangan ditanya, zikirnya jangan ditanya. Bahkan selama 500 tahun ini sholat gak pernah berhenti. Suatu saat orang ini pergi ke gunung, bawa kambing, ya, kambingnya kambing binian. Kalau di sini kambing gipas itu kambing apa namanya? Kambing gipas, kayak punya guru cipto itu. Kambing apa namanya? Bukan kambing kacang, kambing gipas juga ya. Yang banyak bulunya itu loh, kambing apa? Biri-biri. Lucu namanya. Kambing biri-biri. Ini dia mau ibadah. Kalau dulu itu ibadahnya khalwat, Bu. Orang dulu itu Pak, kalau kepingin semakin khusyuk ibadah itu menyendiri. Pergi ke gunung, pergi ke hutan, pergi ke tengah-tengah sawit, bawa sejadah, dikiran, baca Al-Quran, baca zikir, baca wirid. Itu kalau orang dulu. Kalau orang wayah ini, kalau mau uzlah, kalau mau menyendiri, itu gak pantas. Karena apa? Kalau kita biasanya menyendiri bukan pikiran, bukan wiritan, tapi kita kerja. Kerja. Maka kalau orang dulu ibadahnya itu lebih bagus menyendiri, karena mereka memang ingin mendekatkan kepada Allah. Tapi kalau zaman sekarang lebih bagus ibadah kita ini kumpulan seperti ini. Ini zaman sekarang. Lebih bagus kumpulan daripada kita menyendiri, bawa kitab semuanya, baca kitab, baca zikir di gunung misalkan. Maka
Kalau orang dulu afdolnya seperti itu, kalau orang sekarang lebih afdol untuk pian duduk di majelis-majelis taklim kumpulan dengan orang banyak seperti ini, nggak apa-apa. Orang itu bawa kambing Pak ke gunung, hikiran, baca apa namanya sholawat, kemudian dia sholat selama 500 tahun. Yang namanya orang gak ada begini ya. Akhirnya bingung melihat kambing pena bunga siar orang ini. Ujar orang ini kambing pena bunga benar. Akhirnya dikumpul itu yang namanya kambing. Ya, nggak ada binian kambing pun jadi. Akhirnya pulang. Ketika pulang kambingnya dipegang sama orang tersebut, ditanya sama satu orang, dari mana? Alhamdulillah, ulun sudah ibadah 500 tahun. Wah, 500 tahun? Iya. Terus itu kambing buat apa? Iya, ini kambing menemani saya. Kalau saya kepingin melihat kambing ini kayak binian, jadi kambing ini ulun tiduri. Katanya orang tersebut, astagfirullah, bungol, ibadah kamu 500 tahun sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena setiap kamu memandang kambing kayak binian, kemudian kamu ngumpuli kambing, ini sama saja seperti halnya kamu maksiat. Maka sholat kamu 500 tahun gak cukup buat nebus dosa kamu yang kamu lakukan sama kambing, ya kan? Nah ini ibadah 500 tahun Bu, bayangkan 500 tahun, bukan gampangan 500 tahun. Cuma gara-gara ngelihat kambing, seneng sama kambing, sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa namanya datang ke masjid jangan melihat di kambing orang lah. Iya, karena apa? Kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu. Maka kita ini apalagi khusus yang tua-tua ini. Nabi Muhammad SAW memuji bagi yang tua-tua yang masih mau belajar ilmu agama. Dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Maka yang istiqomah, insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara tidak langsung Pak, ibadah pian ini tergantung daripada perbuatan pian. Semakin pian ini sering mengikuti majelis taklim, maka keluarga pian akan dijadikan oleh Allah keluarga yang tentram, yang damai. Hati pian terasa enak, terasa damai. Karena seseorang itu tergantung dari temannya. Kalau temannya sudah ngaji, belajar ilmu agama, mau tidak mau, pian bakal ikut semangat belajar daripada agama Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Nabi Muhammad ketemu dengan sahabat yang namanya Abu Dhar. Sahabat bertemu dengan Abu Dhar, ditanya oleh Nabi, ya Abu Dhar, wahai Abu Dhar, hendak kemana kamu? Ulun ya Rasul, hendak berjalanan. Hendak berjalanan. Ujar Nabi Muhammad, amun ikam hendak berjalanan, baik ikam berjalanan ke majelis taklim. Kenapa ya Rasul? La anta qadwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun lak min mi'ati raka'ah. Amun ikam hendak berjalanan ke majelis taklim, sebab duduknya pian di majelis taklim lebih afdol daripada pian sholat 100 rakaat. Bayangkan, lebih afdal daripada 100 rakaat. Ya Allah, cuma duduk mendengarkan taklim, ya kan? Paham kada butuh paham, yang penting butuh barokah. Allah yakin kamu model-model kayak pian sudah tua-tua, memorinya sudah full, ya kan? Sudah full, mikirkan bini, mikirkan cucu, mikirkan rumah, mikirkan sawit. Kada apa-apa, kada butuh paham, yang penting pian duduk dapat pahala sholat 100 rakaat. Oleh karena itu daripada pian ke masjid sholat capek-capek, ya kan, duduk di sini, nanti waktu bisa sholat ke masjid, ya, atau setelah pulang dari masjid duduk di sini, maka pahalanya akan berlipat ganda insya Allah. Mudah-mudahan diberikan istiqomah, mudah-mudahan dipanjangkan umur, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majelis yang seperti ini sederhana menjadi sebab musabab diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya kepada kita yang hadir, diberikan pemahaman, istiqomah sholat, istiqomah ibadahnya, puasanya, sedekahnya, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya khususnya yang ditempati rumahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kampung kita menjadi kampung yang semuanya akan berilmu agama. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ini yang sedikit yang bisa ulun sampaikan. InsyaAllah sedikit ilmu tapi berkah lebih baik, InsyaAllah. Dan mudah-mudahan semuanya dapat barokah guru-guru kita, dapat barokah para habaib, dapat barokah para ulama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kita ada haulnya, haul kurus kumpul, kita baca tahlil singkat, nanti terus doa. Kemudian juga ada acara, jadi kita ringkas, kita kirim doa, mudah-mudahan kita semuanya dapat berkah semuanya. Afdhalul dzikri ba'da man la ilaha illallah hayyul mawjud la ilaha illallah hayyun baq la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahyi wa 'alaiha namut wa 'alaiha insyaallah ba'du min aminin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah wa 'alan nabi salamullah la ilaha illallah wa 'alan nabi salatullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kalimatani khafifatani ala lisan habibatani lirrahman subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفجر ويوم الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين الله والشمس بالرحمة المغفرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل دين وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المال الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترد الارض ومن عليها وانت خير الوارثين. اللهم تقبل واوطي وما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وسهلنا واستغفرنا وصلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المجلس المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك إلى حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الأولياء والشرع والصالحين والدين وليكم خصوصا سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا مهاجر الله بن عيسى وأوصل ما في الوزير المقدم محمد بن أبي العلوي وأوصل ما في المقدم ثاني عبد الرحمن سكر وأوصل ما فيهم وسيدنا شيخ أبي بكر بن صالح وأوصل ما في المنصب الراتب والبلوشر والفضلبات الحبيب عبد الله بن علي والحد الوسيل المولى الحبيب علي بن محمد بن سلامشي وأوصل بالراتب والعبد الوسيل العبد بن عبد الرحمن الطاس وأوصل ما فيهم وزين الحبيب عبد الله بن حسن بن ظاهر وجمع بيت رسول الله وطرد رسول الله من أهل الذنب والفرد والأدب والبقية خصوصا من إسلامنا وناس الحاج أن الله صلى الله عليه والدينا ولدكم وشيخنا وشيخكم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعين درجاتهم في الجنة ويكثر مطلوباتهم ويجعل حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويجعل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأمرهم وعلومهم من نفعاتهم الدين والدنيا والآخرة بسر وأسرار الفاتحة.